inklusif, di mana fasilitas publik, transportasi, dan pendidikan ramah bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia. Bagi kami, Anda sangat dihargai dan dicintai. Bagi guru honorer dan tenaga medis, kami tingkatkan kesejahteraan, gaji yang layak, dan akses layanan dasar. Anda adalah pahlawan yang layak mendapatkan penghargaan setinggi-tingginya. Mari kita bersama-sama menjadikan Jakarta rumah yang merangkul untuk semua, dari rusun sederhana hingga apartemen mega. Jakarta yang mendukung, mendengar, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua warganya untuk belajar, bekerja, berkarya, hidup lebih baik. Insya Allah hidup di Jakarta akan 3B, berdaya, berkeadilan, berkelanjutan. Karena inilah saatnya Jakarta menyala. Ya, langsung ke jubir dari Mas Pram dan juga Bang Rano. Mas Aris, ya. Ini kan terlihat ya bahwa dari visi dan misinya itu mendekati kaum muda ini terlihat sekali begitu untuk teman-teman Pram Rano ini. Ada kemarin disebutkan balai kerja untuk Gen Z begitu gitu kan. Kemudian juga ada IO dan segala macam gitu. Ya. Memang pernah bekerja langsung dengan Gen Z. Ya, kalau bekerja langsung dengan Gen Z tentu saja ya. Mas Pram tentu saja sebagai sekretaris kabinet, beliau stafnya itu muda-muda semua. Gen Z ada, kemudian milenial ada, Bang Dul apalagi. Dia adalah orang yang hidup dan besar di dalam industri kreatif selain belakangan menjadi politisi dan juga menjadi kepala daerah ya. Artinya Pak, beliau juga tim medsosnya, tim media sosialnya, kemudian juga ada lagi juga tim pemikirnya, itu juga banyak Gen Z dan generasi milenial. Maka program-program yang ada ini bukan program-program yang hanya karangan belaka, tetapi itu ciri khas Mas Pram dan Bang Dul adalah mendengarkan mereka. Maka apa yang diinginkan Gen Z sebenarnya yaitu lapangan pekerjaan. Gitu. Lapangan pekerjaan ini harus dibuka seluas-luasnya, minimal ada pelatihan-pelatihan di balai kerja. Pelatihannya di mana? Bisa di balai rakyat misalnya. Di mana itu nanti di balai rakyat juga ada pelatihan, kemudian juga ada bagaimana tempat ekspresi budaya, kemudian bisa juga di kecamatan. Cara mendatanya? Siapa butuh siapa? Misal Gen Z ini butuh apa gitu? Ya jelas. Kita kan ada aplikasi nanti. Jadi gini, perbedaan Mas Pram dan Bang Dul adalah ia tidak ingin membuat aplikasi-aplikasi baru, tidak. Dia ingin menyempurnakan yang ada. Jaki akan kita jadikan super app. Saat ini Jaki sudah diakses lebih dari 4 juta pengguna. Ya, itu kalau misalnya kita hitung lebih dari hampir 50% dari masyarakat Jakarta yang dimana jumlah penduduknya 8 juta. Artinya apa? Kalau kita maksimalkan, maka nanti Jaki akan semakin banyak diakses, kemudian utility-nya akan semakin banyak. Gitu. Nah, Gen Z ini kan juga melek digital gitu kan. Selain itu, kita juga misalnya ada sampai saat ini pembukaan aspirasi melalui prjakarta.com gitu. Jadi bagaimana aspirasi-aspirasi Gen Z itu disampaikan, bagaimana Jakarta itu maunya kayak gimana sih? Tempat tinggal yang diinginkan. Semua ditampung dalam tadi di situ ya. Dan salah satunya yang terbanyak disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul itu yang diharapkan Gen Z. Maka lapangan pekerjaan, penciptaan lapangan pekerjaan. Maka kita akan adakan yang namanya pelatihan bersertifikat. Itu di kecamatan setiap 3 bulan sekali. Job fair yang jemput bola. Job fair ini yang paling penting Pak. Saya produk job fair, mendapatkan pekerjaan dari job fair. Karena kalau tidak ada job fair ini kita agak bingung gitu, karena tersebar informasi lapangan pekerjaan. Nanti kita informasi lapangan pekerjaan harus masuk Jaki juga. Jadi selain Jaki ada job fair juga secara offline-nya ya, seperti ini. Ini job fair yang 3 bulan sekali itu. Betul, itu termasuk. Ya? Itu keinginan Gen Z juga lapangan pekerjaan yang pertama. Kemudian industri kreatif. Mas Aris, tapi bagaimana kalau misalnya di job fair sendiri speknya yang diminta tinggi banget begitu? Nggak sesuai dengan Gen Z itu kita sesuaikan pastinya. Kita pasti akan berunding dengan penyedia lapangan pekerjaan. Ada perusahaan swasta, BUMN, atau bahkan perusahaan multinasional. Itu sudah kita bertemu dan memang mereka juga lagi butuh orang kerja gitu. Butuh jadi pekerja, ada wadah gitu. Nanti dikumpulkan rame-rame pasti ada. Kemudian secara satu lagi Mas terkait dengan kreatif, industri kreatif. Bagaimana Mas Pram dan Bang Dul kemarin berjumpa dengan pelaku industri kreatif yang anak muda. Bagaimana pembuat jaket kreatif, sepatu. Nah ini harus didukung. Didukung dalam hal apa? Baik itu permodalan maupun regulasi yang berpihak kepada mereka. Jadi apapun gak ribet. Jadi prinsipnya Mas Pram gak ribet. Jangan orang mau kerja saja dibatasi, harus di barat, harus di timur, harus di selatan. Orang cari kerja aja susah, malah dibatasin lagi gitu kan. Ini yang Mas Pram dan Bang Dul ingin tekankan gitu. Oke, Bang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.